Halo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Panji Pangestu. Di video kali ini kita akan membeli lukisan tangan. Ini gambarnya dari kantor wali kota Palembang pada zaman dahulu. Lukisannya itu menurut kita sangat unik dan khususnya bersejarah untuk sejarah kota Palembang. Kita akan membeli ke rumah yang kita cari di sosial media pada saat itu, dan kita akan menuju ke rumah penjual itu. Untuk itu, saksikan terus video ini dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa pakai masker untuk melindungi diri dan orang lain dari virus COVID-19. Yuk kawan-kawan. Kawan-kawan, ini lukisan dari kantor wali kota yang kita beli tadi. Ini lukisan tangan. Kita tidak tahu tahun berapa ini dibuat. Kata penjualnya tadi sekitar tahun 2011 lukisan ini dilukis. Ini frame-nya sangat besar. Untuk itu kita akan membahas lukisan ini secara lengkap. Jangan lupa saksikan sampai akhir ya. Yuk. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai sekarang. Ini lukisan baru kita beli pada kawan kita juga dari kota Palembang. Menurut penuturan katanya, ini lukisan dibuat sekitar tahun 2011. Pada saat itu dia mempunyai teman yang mempunyai hobi lukis, dan lukisannya ini dijualkan padanya. Jadi lukisan ini disimpannya lambat laun. Lukisan ini juga tidak digunakan lagi dan tidak dipajang olehnya. Jadi kita memutuskan untuk membeli, sekaligus kita akan menyimpan dari lukisan gambar kantor wali kota ini kawan-kawan. Ini gambar kantor wali kota sekitar tahun kurang lebih tahun 50-an kawan-kawan. Kita kurang mengetahui dengan jelas sejarah dari gambar ini, tahun berapa ini terjadi. Jadi kita hanya meneruskan menyimpan dari sejarah lukisan ini. Ini untuk lukisan ini di sini ada tanda tangan atau ada nama, tetapi kurang jelas kawan-kawan karena di sini hurufnya berwarna hitam, sedikit gelap dengan warna lukisannya kawan-kawan. Untuk frame-nya sendiri, bingkainya sudah memakan usia atau bisa dibilang sudah pecah
mungkin sudah rusak kawan-kawan. Ukurannya sendiri 108 cm kali 68 cm kawan-kawan. Lukisan ini kita beli dengan harga yang sudah kita tentukan bersama kawan kita tadi kawan-kawan. Kita membeli dan diamanatkan untuk menjaga dari lukisan ini, karena lukisan ini indah, terutama sejarah dari kantor wali kota sendiri kawan-kawan. Bangunan ini sendiri diperkirakan dibuat pada sekitar tahun 1928 dan ini juga disebut dengan water tower atau menara air yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan pada saat itu kawan-kawan. Atau disebut juga oleh masyarakat Palembang pada saat itu kantor ledeng atau kantor air kawan-kawan. Ini pusatnya penyimpanan air bersih atau bisa disebut pump pada saat ini kawan-kawan, dijadikan kantor wali kota. Ini sedikit perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Ini bisa kita lihat, ini adalah tepian sungai, dan pada saat ini bisa kita lihat foto di samping. Ini perubahan dari gambar pada saat itu dan pada saat ini sangat berbeda, karena menurut data yang kita baca, ini sungai ini dulunya ditimbun untuk dijadikan jalan yang lokasi di depan kantor wali kota ini kawan-kawan. Atau bisa dilihat di gambar samping kawan-kawan ya, perbedaan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari segi sejarah, bangunan ini dirancang oleh Insinyur S. Nuich dari Surabaya pada tahun 1929 kawan-kawan. Berdasarkan catatan Pemkot Palembang pada tempo dulu atau Palembang zaman Bari, Citra Palembang tempo dulu pada tahun 1989, bandrol yang disematkan untuk pembangunan menara air ini sebanyak 1 ton emas. Harga ini 1/3 dari nilai yang ditetapkan Insinyur NS Kirsten, pembuat Master Plan Palembang, untuk membangun kota Palembang pada saat itu sebesar 3 ton emas kawan-kawan. Kita tidak panjang membahas sejarah dari bangunan wali kota ini. Di sini kita membahas bagaimana kita membeli lukisan ini dan nantinya kita akan menjaga lukisan ini untuk kita pajang kembali dan untuk kita kenalkan pada generasi yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf, video ini hanya untuk membahas bagaimana sejarah lukisan ini dan kita akan menyimpan dari lukisan ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus saksikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker.